Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Mystery Reading. Jadi ini Mystery Reading, aku pun nggak tahu semesta mau sampaikan apa. Jadi ini adalah pesan yang perlu kamu ketahui. Disclaimernya, ini adalah fun reading dan collective reading, jadi untuk banyak orang. Namun aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Gimana caranya? Fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati atau sending vibrasi. Perasaanmu gimana? Apa yang kamu tanyakan? Jadi nanti kita lihat jawabannya di sini. Untuk disclaimer lainnya, kalian tinggal cek di bawah. Aku tulis di bawah di box deskripsi dan kita langsung mulai aja. Aku bakalan langsung lihat ya apa yang pengen disampaikan semesta kepadamu. Terus ada The Star. Kalian adalah sosok orang yang punya bakat untuk bersinar. Kalian itu bagaikan bintang yang sebenarnya ada banyak kejadian-kejadian dalam hidup kamu yang mungkin meredupkan sinarmu. Tapi belajar untuk bisa percaya sama kemampuan diri sendiri. Saat kamu bisa percaya sama kemampuan diri sendiri, sinar itu akan semakin terang. Jadi kuncinya adalah percaya sama kemampuan kamu sendiri gitu. Kamu mampu untuk ini, kamu mampu untuk itu gitu. Jadi percaya gitu. Kuncinya adalah percaya sama kemampuan diri dan kepercayaan sama diri sendiri lah gitu. Terus kalau aku lihat dari energi The Star sendiri, ini ada momen recognition, di mana apapun yang kamu lakukan, kamu akan lebih terkenal di bidang itu. Atau kamu akan lebih dikenal, kamu akan lebih dikenal. Jadi artinya gini, contoh misalnya kamu kerja di satu perusahaan gitu, kamu akan dilihat dan diperhatikan banget dan dihargai banget sama atasanmu. Tapi kalau kamu bekerja sendiri, contohnya berbisnis, bisnis kamu akan bersinar dengan pesat, bersinar dengan terang dan berkembang dengan pesat. Di sini kalau aku lihat yang menahan diri kamu untuk sukses, tadi aku bilang ketakutan. Jadi kejadian-kejadian dalam hidup kamu yang kemarin itu kayak ngebentuk sebuah penjara. Penjaranya itu bukan secara harafiah penjara, tapi ini seperti penjara ilusi. Penjara ilusi itu datangnya dari ketakutan, kecemasan berlebih, especially kecemasan soal masa depan, terus juga ketakutan-ketakutan yang selalu menghantui kamu dari masa lalu gitu. Dan itu yang akhirnya ngebuat diri kamu tuh nggak percaya sama kemampuan diri kamu sendiri. Dan akhirnya kamu terbebani gitu. Harusnya bisa ini dan itu, tapi nggak bisa karena gini. Kamu selalu ngasih alasan. Kenapa nggak bisa? Kamu selalu ngasih excuses gitu. Jadi sudah harusnya berhenti memberikan alasan-alasan, sudah harusnya mulai percaya sama diri sendiri. Nah, di sini yang bikin kamu bingung adalah ketidakmampuan untuk melihat sesuatu dengan clear gitu. Dalam arti gini, kalau misalnya kita punya kecamuk di dalam kepala kita gitu, kita belum berdamai sama diri kita sendiri, di kepala kamu banyak skenario-skenario yang dibuat-buat lah gitu. Nggak akan ada momen di mana kepala kamu isinya itu bisa melihat segala sesuatu dengan clear atau memberikan informasi yang clear dan jelas. Karena penuh dengan kabut, penuh dengan pemikiran-pemikiran negatif. Jadi sama kayak badan kita itu butuh istirahat untuk fit kembali. Kita capek kerja, kita capek olahraga, kita capek ngapain aja gitu. Tapi kita butuh istirahat karena badan itu butuh recovery. Isi kepala pun kayak gitu, otak juga kayak gitu, butuh istirahat, butuh momen silent gitu. Kalau tidak ada momen silent, terus-terusan mikirin hal-hal, terus-terusan bikin skenario di kepala, itu bakalan yang ada isi kepalanya atau otaknya tuh bakalan kayak tidak bekerja dengan seharusnya gitu, penuh dengan kabut gitu. Jadinya nggak bisa berpikir dengan jelas gitu. Jadi istirahatkan pikiranmu. Jadi nggak harus mengistirahatkan sebulan ya, itu kelamaan. Sehari, let's say kayak kamu luangin waktu untuk bermeditasi, kamu luangin waktu untuk menenangkan diri gitu.
10 menit aja itu kan juga bisa untuk ngebantu. Jadi sama kayak yang tadi aku bilang, tubuh kamu butuh istirahat, pikiranmu juga seperti itu gitu. Karena kalau tidak, kamu tidak akan melihat kejelasan di hal-hal yang kamu hadapin gitu. Kamu akan selalu bertanya, kok ini gini ya, kok aku gitu ya gitu. So aku bakalan lihat dari pesannya. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Libra, Gemini. Jadi ngomongin soal air. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun rising and Venus and Vedic rising. Jadi ini lebih seperti kayak elemen sebenarnya. Karena elemen banyaknya air, which is ini ngomongin soal pikiran kita. Jadi di sini juga sarannya ada banyak hal yang rasional, logika gitu bisa dipakai. Tapi juga banyak hal yang tidak bisa. Belajar untuk tidak terlalu overthinking untuk mengetahui jawaban hal yang nggak harusnya kita ketahui gitu, especially kalau sesuatu hal tentang masa depan atau sesuatu hal tentang apa yang akan terjadi 10 tahun lagi gitu, contohnya kayak gitu. Kita bikin planning nggak masalah gitu, kita kerja untuk 10 tahun lagi gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita overthinking tentang hal tersebut, jatuhnya obsesi dan itu membelenggu dan akhirnya tidak punya keikhlasan, tidak punya ketulusan untuk apa yang akan terjadi dan rezeki yang datang itu kayak ngehambat terus-terusan gitu. Jadi syaratnya untuk memanifestasi sesuatu hal yang kamu impikan adalah dengan keikhlasan, dengan ketenangan, dengan penuh legowo gitu. Jadi ada rasa tulus saat kita meminta dan memanifestasi situ. Jadi kalau masih banyak overthinking, tadi aku bilang istirahatin dulu 10 menit sehari. Itu bisa membiasakan diri lah gitu. Sometimes juga third eye kita atau mata ketiga kita memberikan informasi nih gitu. Jadi kalau misalnya kita terus banyak overthinking atau buat skenario di kepala, kita nggak bisa milah-milah mana yang informasi dari semesta untuk mata batin kita, mana skenario yang kita buat sendiri dari ketakutan. Jadi coba pilah-pilah gitu. Di sini ada di shaman yang tadi aku bilang ini validasi ya. Semesta tuh banyak ngasih downloads, kalau aku bilang banyak ngasih informasi yang memang untukmu gitu dari semesta untuk tahu tentang kehidupan, untuk jalan kehidupanmu atau bahkan informasi-informasi yang penting lah gitu. Tapi kalau misalnya informasi yang penting itu datang kecampur sama overthinking, kamu nggak akan bisa bedain mana yang ilusi, mana yang beneran gitu. Makanya belajar untuk bisa clearing pikiran dulu. Di sini ada the vessel. Kamu adalah sosok orang yang punya jiwa. Kita punya raga, punya jiwa. Raga kita tuh badan kita. Anggap badan kita itu kayak vessel, wadah. Wadah untuk jiwa. Wadahnya harus bersih dulu untuk jiwanya bersih. It's more like kayak gelas gitu. Kalau kamu punya airnya jernih, tapi gelasnya kotor, kamu tuang ke gelas kotor, airnya jadi kotor apa jernih? Kan ikutan kotor. Jadi sama kalau kita mau dapat sesuatu yang positif, sesuatu yang jernih, sesuatu yang penuh dengan cinta, penuh dengan cahaya dari semesta, si wadah, si kitanya itu juga harus bersih. Bersih dari apa? Dari lifestyle yang buruk, dari hal-hal yang toxic, dalam arti kayak kebiasaan-kebiasaan yang toxic, dari pikiran-pikiran yang negatif gitu. Negatif dan positif memang harus ada dalam kehidupan, tapi kita harus membedakan mana hal yang terjadi negatifly secara natural, mana negatifnya yang dibuat-buat sendiri. Sesuatu yang dibuat-buat sendiri itu kan kayak kita memilih itu terjadi gitu. So, di sini kalau aku lihat, be mindful ya tentang badan kamu, tentang kondisi badan kamu dan kesehatan kamu. Aku tidak akan baca soal kesehatan karena itu tugasnya dokter untuk kesehatan. Tapi di sini sarankan untuk lebih bisa fokus sama kesehatan. Lebih bisa fokus sama apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu gitu. Di sini ada the mirror, ada the orphan,
ada the river, ada the carriers. Kalian adalah orang-orang yang bisa dibilang dididik sama semesta gitu. Jadi nanti akan banyak banget momen-momen semesta memberikan kamu pelajaran, tapi juga memberikan kamu benefit, memberikan kamu hadiah gitu. Layaknya semesta itu orang tuamu, seperti orang tua pasti kalau mendidik, kalau misalnya kita ada anak kecil tidak melakukan pokoknya melakukan sesuatu yang nakal lah contohnya gitu, kita kan anak kecil pasti dihukum kan gitu. Sama kita diberikan pelajaran soal kehidupan, mana yang baik dan benar, tapi kita juga dikasih reward gitu kalau kita melakukan sesuatu tindakan yang baik. Makanya di sini momennya saat ada the orphan, the carriers, ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan niat-niat yang baik kamu gitu, ketulusan apa yang kamu pengen kasih ke dunia. Karena ini momen kayak kamu lagi dijudge gitu, kayak lagi dinilai. Dan di sini kalau aku lihat ada pesan sih sebenarnya. Before you do anything, sebelum kamu lakukan sesuatu hal, sebelum kamu memberitahu atau mengucapkan sesuatu, ditelaah dulu, dipikirkan dulu. Ibaratkan kayak kamu ngaca dulu gitu, kamu berkaca dulu. Nanti kalau kamu lakukan ini bakalan kayak gimana ya gitu. Terus di sini juga ada divine timing. Jadi untuk kalian yang sudah punya kesabaran yang luar biasa selama ini, kesabaran kamu akan di reward, dikasih hasilnya. So aku bakal lihat dari Lenormand. Ada reflection. Jadi gini kalau aku lihat, apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah tindakan dari reflektif dari dalam diri sendiri. Jadi saat dalam dari kita itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan hal positif, kita berniat untuk memberikan hal positif gitu, yang datang ke kita juga sesuatu yang positif. Itu pasti selalu seperti itu. Atau bahkan kayak kita berniat untuk membantuin seseorang, contoh dari niat aja itu udah kepancar energinya. Nanti yang balik ke kita juga benefit dari situ gitu, hal baik dari apa yang kamu lakukan gitu. Bisa ketemu orang-orang yang tulus gitu, karena dari dirimu punya ketulusan. Di sini ada the shepherd, ada the roses, message from the divine power. Ada the moon. Kehidupan kamu bakal lebih berubah, lebih ke arah yang indah kalau aku lihat, karena di sini banyak banget prediksi atau banyak banget hal yang sudah kamu bisa terka lah gitu. Kita tuh hidup punya rasa kan, punya feeling gitu, ibaratkan ini nih yang akan terjadi dalam hidup kita nih gitu. Itu banyak hal yang akan terjadi. Jadi saran aku adalah dengan memanifestasikan. If you want to be rich, kayak kamu mau jadi orang yang kaya, rasain dulu. Oke, aku kaya nih gitu. Kamu mau punya banyak teman-teman contohnya, rasain kalau kamu punya banyak teman-teman. Jadi feeling itu harus dibiasakan, ditanamkan dulu. Orang kaya feelingnya gimana sih? Generous contohnya. Harus mampu untuk generous dulu. Harus mampu untuk bisa punya mindset, oke, aku bisa berbagi nih gitu. Nah itu yang ditanamin dulu. Nah di sini kalau aku lihat banyak banget kehidupan yang akan berubah menjadi lebih indah lagi. Dan di sini kalau aku lihat tanda-tandanya udah banyak gitu. Percaya sama tanda-tanda semesta. Karena banyak orang yang meminta tanda gitu. Cuman contoh misalnya, nih tandanya kamu tapi harus berubah, tapi nggak mau melakukan perubahan. Jadi kayak denying tanda-tandanya atau mengabaikan tanda-tandanya karena terlalu nyaman sama kebiasaan hidup gitu contohnya. Nah itu nggak akan kemana-mana, akan stuck di situ aja gitu. Makanya berani
Kalau kamu berani untuk meminta tanda, berani juga untuk menerima itu. Ibaratnya kayak kamu ngundang tamu gitu. Kamu ngundang, tamunya datang tapi nggak dikasih masuk. Sama saya itu generous sekali. Tuhan itu sangat baik sekali gitu. Walaupun kita tolak nih, tanda-tandanya akan terus ada gitu. Sampai kamu muak itu akan terus ada tanda-tandanya. Makanya terima itu gitu. Jadi apapun yang datang ke dalam hidup kita terima gitu. So, aku bakalan lihat dari another oracle card. Di sini ada the moon, another the moon. Ini bisa akan ada sesuatu hal yang terjadi saat full moon atau ada new moon gitu. Ini dalam hidupmu. The moon di sini, ini ngomongin soal emotion, tapi kalau aku lihat ada seseorang yang akan terkoneksi batin sama batin ke kamu gitu. Di sini belajar untuk bisa menerima keunikan diri sendiri. Kita tuh nggak harus sama orang lain. Udah bukan waktunya kita menjalani mimpi orang lain ya gitu. Jadi kalau ada lifestyle, ada pola hidup, ada kebiasaan yang kamu lihat di sosial media, bagi orang itu yang ngepost mungkin bisa memuaskan. Tapi kalau bukan itu bukan untuk kamu ya bukan gitu ibaratkan. Jadi bentuklah sendiri karena kamu punya keunikan sendiri. Jalan kamu jalan kamu gitu. Nah, kamu harus embracing itu. Udah bukan waktunya copy orang lain gitu. Bukan waktunya untuk ngejiplak-jiplak orang lain. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!